Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang menyelesaikan masalah uji coba keprimaan ideal menggunakan basis Grubner. Di sini saya akan memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agatul Aliyah dengan NIM 01. Dan saya Muhammad Al-Qasif Banjiri dengan NIM 12. Dan saya Katrina Soba Zahira dengan NIM 17. Dan saya Ahmad Faiz Sarifin, NIM 18. Saya Faiza Latifa dengan NIM 20. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari ideal. Definisi ideal merupakan suatu subring A dari sebuah ring R disebut ideal dari R jika untuk setiap R elemen R dan setiap A elemen A, baik hasil kali RA maupun AR termasuk dalam AR. Nah, dengan kata lain, suatu subring A dari R merupakan ideal dari R jika A itu menyerap setiap elemen dari R, yang artinya untuk semua R elemen R, himpunan hasil kali kiri RA sama dengan RA sedemikian sehingga A elemen A, subset A dan hasil kali kanan AR sama dengan AR sedemikian sehingga A elemen A subset A. Sebuah ideal A dari R disebut ideal sejati jika A merupakan subhimpunan sejati dari R, yaitu A tidak sama dengan R. Next. Teorema 14.1 tes ideal. Suatu himpunan tak kosong A dari R merupakan ideal dari R jika memenuhi dua syarat sebagai berikut. Yang pertama, yakni tertutup terhadap pengurangan. Untuk setiap A, B elemen A, maka A min B elemen A. Untuk yang kedua, yakni tertutup terhadap perkalian dari kiri dan kanan oleh elemen di R. Untuk setiap A elemen A dan setiap R elemen R, maka hasil kali RA elemen A dan AR elemen A. Untuk contoh yang pertama, untuk setiap ring R mempunyai himpunan 0 dan R sendiri merupakan ideal dari R. Ideal himpunan 0 disebut ideal trivial karena hanya mengandung elemen 0. Next. Untuk contoh yang kedua, untuk setiap bilangan bulat positif N, himpunan N, Z sama dengan 0 kurang dari N kurang dari 2N, merupakan ideal dalam ring bilangan bulat Z. Untuk contoh yang ketiga, misalkan Rx menyatakan himpunan semua polinomial berkoefisiensi real dan misalkan A adalah himpunan semua polinomial yang memiliki suku konstanta 0, maka A merupakan ideal dalam Rx dan dapat dinyatakan sebagai A sama dengan X, ya, A sama dengan pembangun X, yaitu ideal yang dibangkitkan oleh X. Untuk contoh yang keempat, misalkan R adalah ring semua fungsi bernilai real dari suatu variabel real, himpunan bagian S yang terdiri atas semua fungsi terdiferensialkan merupakan subring dari R, tetapi bukan ideal dari R. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya yaitu ring. Misalkan R adalah sebuah ring dan A merupakan ideal dari R. Karena R membentuk suatu grup terhadap operasi penjumlahan. Dan A adalah subgrup normal dari R, maka kita dapat membentuk grup faktor R ber A sama dengan himpunan R plus A keterbagian R elemen R. Pertanyaan alami yang muncul pada titik ini adalah bagaimanakah kita dapat membentuk suatu struktur ring pada himpunan koset ini? Struktur penjumlahan telah ditentukan dan dengan analogi terhadap grup koset dapat didefinisikan hasil kali dua koset
S plus A dan T plus A sebagai ST plus A. Teorema berikut menunjukkan bahwa definisi ini valid selama A merupakan sebuah ideal dan bukan sekedar subring dari R. Untuk teorema 14.2, eksistensi faktor ring. Misalkan R adalah sebuah ring dan A adalah subring dari R. Himpunan koset R plus A keterbagian R elemen R membentuk sebuah ring dengan operasi dalam kurung S plus A tambah dalam kurung T plus A sama dengan dalam kurung S plus T ditambah A dan dalam kurung S plus A dalam kurung T plus A sama dengan ST plus A. Jika dan hanya jika A merupakan ideal dari R. Untuk pembuktiannya, untuk membuktikan hal ini, misalkan A adalah ideal dan bahwa S plus A sama dengan S aksen plus A dan T plus A sama dengan T aksen plus A, maka harus menunjukkan bahwa ST plus A sama dengan S aksen T aksen plus A. Berdasarkan definisi koset, kita memiliki S sama dengan S aksen plus A dan T sama dengan T aksen plus B, di mana A, B elemen dari A. Maka, maka ST sama dengan dalam kurung X aksen plus A dalam kurung T aksen plus B sama dengan S aksen plus S aksen T aksen plus AT aksen plus X aksen B plus AB. Dengan demikian diperoleh ST plus A sama dengan S aksen T aksen plus AT aksen plus S aksen B plus AB plus A sama dengan S aksen T aksen plus A. Karena AT aksen, S aksen B, AB elemen dari A, dan ideal A menyerap elemen-elemen tersebut, oleh karena itu, perkalian didefinisikan dengan baik bila A merupakan ideal. Sebaliknya, misalkan A adalah sebuah subring dari R, tetapi bukan ideal dari R, maka terdapat elemen A dan R elemen R sedemikian sehingga AR tidak elemen A atau RA tidak elemen A. Misalkan AR tidak elemen A, dapat dipertimbangkan elemen A plus A sama dengan 0 plus A dan R plus A jelas bahwa dalam kurung A plus A, R plus A sama dengan AR plus A. Sedangkan 0 plus A, R plus A sama dengan 0 dot R plus A sama dengan 0 plus A sama dengan A. Karena AR plus A tidak sama dengan A, maka perkalian tidak terdefinisi dengan baik, dan himpunan koset tersebut tidak membentuk ring. Untuk contohnya yang pertama, Z per 4Z sama dengan himpunan 0 plus 4Z, 1 plus 4Z, 2 plus 4Z, 3 plus 4Z. Untuk melihat cara melakukan operasi penjumlahan dan perkalian, dapat diperhatikan elemen 2 plus 4Z dan 3 plus 4Z. Untuk 2 plus 4Z plus ditambah 3 plus 4Z sama dengan 5 plus 4Z sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 4Z sama dengan 1 tambah 4Z. Untuk yang 2 plus 4Z dikali 3 plus 4Z sama dengan 6 plus 4Z sama dengan 2 tambah 4 tambah 4Z sama dengan 2 plus 4Z. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kedua operasi tersebut pada dasarnya adalah operasi aritmatika modulo 4. Untuk contoh yang kedua, 2Z per 6Z sama dengan himpunan 0 ditambah 6Z, 2 tambah 6Z, 4 ditambah 6Z. Di sini operasi-operasi yang berlaku pada dasarnya adalah operasi aritmatika modulo 6. Sebagai contoh, 4 ditambah 6Z ditambah 4 tambah 6Z sama dengan 8 tambah 6Z sama dengan 2 tambah 6Z. Untuk yang perkalian 4 ditambah 6Z dikali 4 ditambah 6Z sama dengan 16 ditambah 6Z
sama dengan 4 ditambah 6Z. Untuk contoh yang ketiga, misalkan R sama dengan himpunan A1, A2, A3, A4 keterbagian A, I elemen dari Z, dan misalkan ideal adalah subhimpunan dari R yang terdiri dari matriks-matriks dengan semua entry bernilai genap. Next. Dapat ditunjukkan bahwa ideal memang merupakan sebuah ideal dari R. Pertimbangkan faktor ring R per I. Pertanyaan yang dapat diajukan terhadap ring ini adalah berapakah banyak elemen dalam R per I? Dapat diklaim bahwa R per I memiliki 16 elemen. Secara khusus, R per I himpunan dari R1, R2, R3, R4 ditambah I keterbagian RI elemen dari himpunan 0,1. Sebuah contoh dapat menggambarkan situasi ini, misalnya kita ingin menentukan elemen mana dalam R per I yang merupakan perwakilan dari matriks 7, 8, 5, 3 ditambah ideal. Perhatikan bahwa matriks 7, 8, 5, 3 sama dengan matriks 6, 8, 4, 4 ditambah matriks 1, 0, 1, min 1, elemen dari matriks 1, 0, 1, 1 ditambah I atau ideal. Next. Selanjutnya yaitu adalah prime ideal. Definisi ideal prima A dari suatu komutatif ring R adalah ideal sejati dari R, sedemikian sehingga A, B elemen dari R dan AB elemen dari A, mengakibatkan A anggota A atau B anggota A dapat dituliskan sebagai berikut. Misal, R adalah ring komutatif dan A, B anggota dari R. Jika AB anggota A, maka A anggota A atau B anggota A. Teoremanya, R per A adalah suatu integral domain jika dan hanya jika A prima. Misal, R adalah komutatif ring dengan unity dan misal A ideal dari R, maka R per A adalah suatu integral domain jika dan hanya jika A adalah ideal prima. Next. Bukti dari teorema tersebut dari sisi kanan, misal R per A adalah integral domain dan AB anggota dari A, maka A plus A dikali B plus A sama dengan AB plus A sama dengan 0 plus A. Karena R per A adalah integral domain dari A, hanya terdapat dua kemungkinan, yaitu A plus A sama dengan 0 plus A sama dengan A, atau B plus A sama dengan 0 plus A sama dengan A, atau yang dapat dinyatakan dengan A anggota dari A atau B anggota dari A. Dengan demikian, sesuai definisi diketahui bahwa A adalah ideal prima. Dari pembuktian sisi kirinya, yaitu misal A adalah ideal prima dari R per A, karena A adalah ideal prima didapatkan A plus A dikali B plus A sama dengan AB plus A sama dengan 0 plus A sama dengan A. Dengan begitu didapatkan bahwa AB anggota A, karena A adalah ideal prima didapatkan bahwa A plus A anggota dari A atau B plus A anggota dari A, atau yang dapat dinyatakan dengan A plus A sama dengan 0 plus A sama dengan A, atau B plus A sama dengan 0 plus A sama dengan A. Dari pernyataan tersebut sesuai definisi diketahui bahwa R per A adalah integral domain. Selanjutnya basis Grobner akan dijelaskan oleh Faiz. Baik, selanjutnya yaitu basis Grobner. Definisi basis Grobner diberikan f(x) ring polinomial atas lapangan F dengan satu pengurutan monomial. Misalkan suatu ideal pada f(x), himpunan semua polinomial G sama dengan G kecil 1, G kecil 2, sampai Gs. Dalam ideal disebut basis grup jika dan hanya jika untuk setiap polinomial tak nol,
F anggota dari ideal. Terdapat LT dalam kurung GI yang habis membagi LT dalam kurung F untuk suatu I sama dengan 1,2, selanjutnya sampai S. Contoh, diberikan polinomial Y dikurangi 1 dan XY dikurangi 1 dengan pengurutan lax. Apakah himpunan Y dikurangi 1, XY dikurangi 1 adalah suatu basis Grubner untuk ideal sama dengan membangun Y dikurangi 1, XY dikurangi 1. Penyelesaiannya, misalkan F sama dengan X dikurangi 1 anggota dari ideal, karena X dikurangi 1 sama dengan XY dikurangi XY ditambah X dikurangi 1 sama dengan dalam kurung XY dikurangi 1 dikurangi X dalam kurung Y dikurangi 1. Himpunan Y dikurangi 1, X Y dikurangi 1 bukan suatu basis Grubner karena berdasarkan definisi basis Grubner, LT dalam kurung Y dikurangi 1 sama dengan Y, dan LT dalam kurung XY dikurangi 1 sama dengan XY tidak habis membagi LT dalam kurung X dikurangi 1 sama dengan X. Next. Teorema 1. Diberikan Fx suatu ring polinomial atas lapangan F dan suatu pengurutan monomial, misalkan ideal pada Fx dan G sama dengan K1, K2, titik, GS merupakan basis Grubner untuk ideal. Maka suatu polinomial F anggota dari Fx ditulis sebagai F sama dengan Q1 G1 plus Q2 G2 tambah sampai QS GS tambah R, di mana R sama dengan 0 atau tidak ada leading term untuk suatu G1, G2, sampai GS yang habis membagi sebarang suku di polinomial R diperoleh F anggota ideal jika dan hanya jika R sama dengan 0. Bukti sebelah kiri diketahui R sama dengan 0 akan ditunjukkan F anggota dari ideal jika R sama dengan 0. Maka sesuai algoritma pembagian diperoleh F sama dengan Q1 G1 tambah Q2 G2 tambah sampai QS GS yang berarti F anggota dari ideal. Sebelah kanan diketahui F anggota dari ideal akan ditunjukkan R sama dengan 0. Next. Akan dibuktikan dan kontradiksi andaikan R tidak sama dengan 0 maka berdasarkan algoritma pembagian F sama dengan Q1 G1 tambah Q2 G2 tambah dan sampai QS GS tambah R. F dikurangi R sama dengan Q1 G1 tambah Q2 G2 tambah sampai QS GS yang berarti F dikurangi R anggota dari ideal. Maka menurut definisi ideal diperoleh R anggota dari ideal berdasarkan definisi basis Grubner. Maka terdapat LT dalam kurung G1 yang habis membagi LT dalam kurung R terjadi kontradiksi sehingga seharusnya R sama dengan 0. Selanjutnya teorema 2. Jika ideal Fx dan G sama dengan G1, G2, sampai GS, subset dari ideal suatu basis Grubner untuk ideal I, maka membangun G1, G2 sampai GS sama dengan ideal. Bukti akan ditunjukkan bahwa poin I
membangun G1, G2 sampai GS subset ideal karena G1, G2, sampai GS anggota dari ideal. Maka jelas bahwa membangun G1, G2 sampai GS subset dari ideal. Poin 2, ideal subset dari membangun G1, G2 sampai GS ambil sebarang F anggota dari ideal. Akan ditunjukkan bahwa F anggota dari membangun G1, G2 sampai GS dengan menggunakan algoritma pembangun untuk membagi F oleh membangun G1, G2 sampai GS, maka F dapat ditulis dalam bentuk F sama dengan Q1 G1 tambah Q2 G2 tambah sampai Qs Gs tambah R. Maka diperoleh R anggota dari ideal sehingga terdapat LT dalam kurung Gs I habis membagi LT dalam kurung R. Terjadi kontradiksi di mana R merupakan sisa pembagian sehingga tidak ada suku di R yang habis dibagi oleh sebarang RT dalam kurung GI. Pengandaian salah, maka diperoleh R sama dengan 0 sehingga dapat ditulis F sama dengan Q1 G1 tambah Q2 G2 tambah sampai Qs Gs tambah 0 anggota dari pembangun G1, G2 sampai Gs yang berarti F anggota dari membangun G1, G2 sampai Gs. Jadi ideal subset dari membangun G1, G2 sampai Gs. Berdasarkan poin I dan poin 2 maka terbukti bahwa ideal sama dengan membangun G1, G2 sampai Gs. Teorema 3. Diberikan ideal suatu ideal pada ring polinomial Fx dan G sama dengan G1, G2 sampai Gs. Suatu basis Grubner, misalkan F anggota dari Fx, maka pembagian F oleh polinomial G menghasilkan sisa R yang tunggal. Pembuktiannya misalkan dengan menggunakan algoritma pembagian diperoleh dua kombinasi linear dari F, yaitu yang pertama F sama dengan Q1 G1 tambah Q2 G2 tambah sampai Qs Gs tambah R. Yang kedua F sama dengan P1 G1 tambah P2 G2 tambah sampai PS Gs tambah T. Dan sisa pembagian R dan T akan ditunjukkan bahwa R sama dengan T berdasarkan algoritma pembagian diperoleh R sama dengan 0 atau T sama dengan 0 atau tidak ada LT dan kurung GI yang habis membagi suku di R atau T. Karena R dikurangi T anggota dari ideal, maka berdasarkan definisi basis Grubner, jika R dikurangi T tidak sama dengan 0, maka terdapat suatu LT dalam kurung GI habis membagi LT dalam kurung R dikurangi T, muncul kontradiksi karena dan T merupakan sisa pembagian sehingga tidak ada LT dan kurung GI yang habis membagi suku di R ataupun T. Sehingga seharusnya R dikurangi T sama dengan 0 atau R sama dengan T. Selanjutnya yaitu implementasi dalam singular case. Algoritma penyelesaian masalah uji keprimaan ideal menggunakan basis Grubner dapat diimplementasikan dalam sistem aljabar komputer singular case. Contoh permasalahan di atas dapat disesuaikan melalui singular dengan langkah sebagai berikut. Yaitu pertama, menulis prosedur uji ideal prima dalam singular.
Prosedur ini menguji apakah suatu ideal I adalah prima dengan memeriksa pasangan polinomial F dan G sehingga F kali G anggota I, tetapi F bukan anggota I dan G bukan anggota I. Jika ditemukan pasangan seperti itu, maka ideal bukan prima. Jika tidak ditemukan, maka ideal mungkin prima. Berikut cuplikan prosedurnya. Dari gambar tersebut yaitu contoh kode yang memanggil keprimaan ideal. Dan poin kedua yaitu menguji apakah itu termasuk uji bukan prima. Diberikan idealnya yaitu I sama dengan X kali Y, X kali Z. Maka dalam singular menunjukkan hasil bahwa ideal tersebut bukanlah prima. Dan selanjutnya yaitu uji mungkin prima dengan ideal sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Maka hasil dari perintah singular menunjukkan bahwa ideal tersebut mungkin prima. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa artikel ini membahas secara sistematis, pendekatan matematis, dan komputasional dalam menguji keprimaan suatu ideal dalam gelanggang polinomial melalui penerapan teori basis Grubner. Dengan mendasarkan analisis pada karakteristik domain integral, ditunjukkan bahwa pengujian keprimaan ideal dapat direduksi menjadi pemeriksaan terhadap keberadaan pembagi nol dalam gelanggang hasil bagi R bagi I, membagi I. Melalui konsep pembagian polinomial dan algoritma basis Grubner, ditetapkan bahwa bentuk normal hasil pembagian dapat dijadikan indikator keberadaan pembagi nol dan karenanya dapat digunakan untuk memverifikasi keprimaan ideal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.